Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Muin dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Materi kali ini mengenai modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Selamat menonton. Nah, pada perbankan syariah ada 4 risiko yang sering dihadapi. Yang pertama ada risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pengelolaan risiko dalam keuangan syariah, yaitu terkait risiko pembiayaan. Berbicara mengenai risiko pembiayaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pembiayaan keuangan syariah. Jadi, pembiayaan dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secara umum. Yang pertama ada pembiayaan murabahah, merupakan transaksi menjual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana penjual itu harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan sebuah proposal kepada bank syariah untuk mendanai proyek atau usaha tertentu, dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah. Selanjutnya ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal yang biasa disebut sebagai sobhibul mal, sebagai penyedia modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut sebagai mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad. Selanjutnya pembiayaan istisna, yakni pembiayaan yang disediakan bank mulai dari proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran di muka secara bertahap. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Kemudian ada pembiayaan kard. Kard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek pinjaman kard biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana atau dalam hal ini bank, dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Lembaga keuangan pertama yang menerapkan prinsip syariah yaitu ada Bank Muamalat, kemudian disusul oleh Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah yang melakukan merger membentuk Bank Syariah Indonesia. Dalam kaidah fikih ada dua jenis akad, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru adalah akad yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain, atau dengan kata lain bahwa pihak yang berbuat kebaikan itu tidak boleh mengambil laba atas transaksi yang dilakukan. Kemudian akad tijarah adalah semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan untuk tujuan komersil. Kegiatan transaksi dapat dilakukan antar individu ataupun individu dengan kelompok, juga kelompok dengan kelompok lainnya. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan juga untuk keperluan perdagangan atau peneliti oplis dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen yaitu alat liquid atau cash, piutang, dan persediaan. Untuk pembiayaan modal pekerja itu terbagi atas berbagai macam. Pertama, pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara uang yang masuk atau cash inflow dan uang yang keluar atau cash outflow pada perusahaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah akan menyediakan fasilitas yang sama seperti fasilitas pada bank konvensional yang biasa disebut dengan kredit. Kemudian yang kedua ada pembiayaan piutang atau receivable financing. Kebutuhan pembiayaan ini biasanya timbul pada perusahaan
yang menjual barangnya dengan cara kredit, tetapi baik jumlah maupun waktunya itu melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan persediaan atau inventory financing. Pada bank syariah, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan itu mempunyai mekanisme tersendiri, yaitu menggunakan prinsip jual beli al-bai dalam 2 tahap. Yang pertama, bank akan mengadakan atau membeli barang dari supplier secara tunai, di mana barang-barang yang dibutuhkan ini pasti akan dikirimkan kepada nasabah. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua, bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Kemudian yang keempat ada pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, ada 2. Yang pertama perdagangan umum, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik itu pedagang eceran maupun pedagang besar. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini menggunakan skema mudharabah. Kemudian yang kedua ada perdagangan berdasarkan pada pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, seperti misalnya perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau maupun antar negara, di mana pembeli terlebih dahulu akan memesan berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar barang-barang yang telah dipesan ketika sudah diterima. Ada juga jenis pembiayaan menurut waktunya, yakni pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan jangka pendek. Untuk pembiayaan jangka pendek ini atau yang biasa disebut dengan pembiayaan berjangka yang maksimal waktunya itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya. Pembiayaan ini biasanya diambil untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan likuiditas yang biasanya menggunakan quick ratio atau rasio cepat yang memuat alat liquid atau cash, kemudian ada piutang dagang dan persediaan. Nah, materi selanjutnya mengenai resiko dalam keuangan syariah. Apa sih yang dimaksud dengan resiko? Resiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian sebuah tujuan. Resiko dalam keuangan syariah atau lebih sering dikenal dengan gharar. Gharar berarti sebuah kekhawatiran dalam menghadapi kerugian atau kebinasaan. Transaksi dalam gharar di sini adalah sebuah interaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidaktahuan antar dua pihak yang bertransaksi. Transaksi gharar dapat timbul karena adanya sebab akibat. Ya, pertama, kurangnya komunikasi maupun informasi dari pihak yang melakukan kontrak. Kedua, tidak adanya akad. Selanjutnya mengenai jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Sub A mengenai macam-macam risiko terkait pembiayaan. Yang pertama ada yang berbasis natural certainty kontrak, bahwa yang dimaksud dengan analisis pembiayaan ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil itu sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis natural certainty kontrak, seperti murabahah, ijarah muttahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama ada pembiayaan ijarah. Pertama, jika barang milik bank timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Kedua, jika barang bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal. Ketiga, dalam hal jasa, tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performanya pemberi jasa. Adapun penyelesaian resiko pembiayaan ijarah, yang pertama, resiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bisnis risk yang tidak dapat dihindari. Kedua, jika resiko timbul karena pemakaian di luar normal, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Kemudian yang ketiga, jika resiko yang timbul karena tidak adanya performa pemberi jasa, maka bank dapat menetapkan bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih oleh nasabah sendiri. Yang kedua ada pembiayaan IMBT.
Risiko yang membayangi pembiayaan ini adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment. Untuk mengatasi risiko ini, bank dapat menawarkan solusi dengan memperpanjang jangka waktu sewa. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan salam dan istisna. Risiko yang menghinggapi pembiayaan ini adalah gagalnya serah terima barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini diakibatkan karena dalam kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. Risiko jatuhnya harga barang dapat diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak atau pesanan yang telah ditentukan harganya. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan murabaha. Risiko pada pembiayaan murabaha yakni tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebabnya adalah adanya kenaikan Direct Company Market Rate atau DCMR, kemudian ada Indirect Competitor Market Rate atau ICMR, dan Expected Competitive Return for Investor. Adapun solusi penyelesaian risiko pembiayaan ini adalah yang pertama ada ekspektasi bagi hasil dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah, sehingga semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi pendeknya jangka waktu maksimal pembiayaannya. Selanjutnya ada resiko terkait pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract. Analisis resiko pembiayaan berbasis uncertainty contract yakni mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis uncertainty contract. Untuk pembagiannya, yang pertama ada resiko fluktuasi, pendapatan bisnis yang dibiayai, di mana bank menetapkan pemberian pembiayaan musyarakah dan mudharabah hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja atau pesanan untuk memberikan tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kredibilitas pemberi kontrak kerja untuk membayar nilai kontrak serta nasabah untuk melaksanakan kontrak. Yang kedua ada resiko karakter. Dalam hal ini, penyaluran pembiayaan musyarakah dan mudharabah di luar ketentuan yang diharuskan untuk menyampaikan secara tertulis rencana pembiayaan yang memuat konvenan khusus yang mencakup tentang intensif compatible constraint tersebut kepada direksi untuk dikaji lebih dalam. Nah, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis risiko bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum dan unit usaha syariah, terbagi atas 7 risiko. Yang pertama ada risiko likuiditas, kemudian ada risiko pasar, kemudian ada risiko kredit, ada risiko operasional, ada risiko kepatuhan, ada risiko hukum, ada risiko reputasi. Materi terakhir mengenai modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pengelolaan risiko. Tahapan pengelolaan risiko yang pertama ada pengidentifikasian lingkungan pengendalian yang memuat integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetisi, partisipasi dewan komisaris, filosofis dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, dan pemberian otoritas dan tanggung jawab. Kemudian ada penilaian risiko, yakni usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian, kemudian ada pemantauan evaluasi dan informasi dan komunikasi. Kemudian sub B mengenai penetapan nilai risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang dari segi produktivitasnya itu ada kaitannya dengan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan bagi bank. Rumus untuk menghitung risiko pembiayaan bermasalah itu NPF sama dengan pembiayaan bermasalah yang memuat kurang lancar, diragukan dan macet. Kemudian dibagi total pembiayaan, kemudian dikalikan 100. Selanjutnya ada tujuan modifikasi pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, menjaga keamanan harta milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, memajukan efisiensi operasi perusahaan. Dan yang terakhir, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Next. Akibat pembiayaan bermasalah. Yang pertama, kolektibilitas dan penyisihan penghapusan aktiva semakin meningkat, kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh menjadi menurun, modal semakin menurun,
kemudian tingkat kesehatan bank semakin menurun. Kemudian materi terakhir mengenai sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama, jika disebabkan oleh faktor eksternal misalkan seperti bencana alam, maka bank tidak perlu melakukan analisis lebih dalam. Kemudian yang kedua, jika disebabkan oleh faktor internal atau terjadi karena sebab-sebab manajerial, maka bank harus melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan akan muncullah pembiayaan bermasalah. Kemudian yang ketiga, apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan masih terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.